Dulu orang bilang bahwa Kota Lubulingga itu adalah kota transit. Tapi sekarang saya mencoba untuk merubah kata transit itu dengan menjadikan Kota Lubulingga sebagai kota tujuan. Jadi kenapa demikian? Karena kalau transit itu artinya orang cuma stay sebentar, terus numpang lewat saja kata orang. Tapi lambat laun kita coba untuk mengalihkan itu menjadi kota tujuan dan alhamdulillah ini sudah terwujudkan. Nah ini diwujudkan dengan visi yang memang juga mengarah ke situ. Jadi visi kita periode yang kedua ini terwujudnya Lubulingga sebagai kota metropolis madani. Nah, jadi metropolis itu bukan metropolitan ya, tapi metropolis. Kota yang kita harapkan bisa menjadi pusat daripada aktivitas segala kegiatan. Nah, alhamdulillah itu sudah terwujud. Jadi dulu orang transit cuman sebentar lewat, udah gitu pergi. Tapi sekarang enggak. Jadi orang khususnya di sekitar Lubulingga itu sudah menjadikan Lubulingga itu sebagai kota tujuan. Tujuan pendidikan, tujuan kesehatan, tujuan ekonomi, ya, tujuan-tujuan hiburan dan sebagainya. Ini juga menjadi kota tujuan. Dan ini kenapa? Karena Lubulingga ini menjadi hub kurang lebih daripada 10 kabupaten kota terdekat. Jadi paling jauh itu ada kurang lebih 3 jam, 2 jam lah ya. Ada juga yang jaraknya cuma seperempat jam, setengah jam, 1 jam. Nah, saudara-saudara kita yang di sekitar Lubulingga ini tidak memiliki sarana prasarana yang ada di seperti kota Lubulingga. Nah ini yang menjadikan Lubulingga menjadi kota tujuan. Pengganti saya itu nanti orang yang bisa melanjutkan program-program yang sudah saya lakukan selama ini. Karena saya juga sebenarnya melanjutkan program-program apa yang dulu dilakukan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Jadi saya melanjutkan juga. Jadi apa yang dilakukan Pak Nangali Sulihin 27 tahun yang lalu, ya, apa yang dilakukan oleh Pak Rajab Semendawai 22 tahun yang lalu, apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Effendi, ya, itu 10 tahun yang lalu. Jadi saya juga melanjutkan. Nah juga saya berharap wali kota ke depan juga bisa melanjutkan apa-apa yang saya lakukan. Nah untuk mencari sosok yang kita harapkan tersebut, dan mudah-mudahan ini juga harapan masyarakat, adalah sosok yang pengalaman, ya, punya pengalaman, tahu apa yang menjadi program-program selama ini. Ya, ini juga yang harus menjadi harapan kita ya. Dan kalau saya melihat apa yang ada di Lubulingga itu, masyarakatnya juga pilihannya juga begitu. Karena saya punya pengalaman 7 kali ikut pilkada ini ya, baik keluarga saya maupun saya sendiri 4 kali ya, itu saya lihat Lubulingga itu ya 60% tidak money politik, tapi 40% saya akuilah masih ada money politiknya. Artinya orang-orang yang punya intellectuality yang cukup ya, bisa melihat secara rasional sosok yang bagaimana yang ke depan harus dipilih. Itu tadi pengalaman di Lubulingga itu dari awal orang-orang yang memang punya pengalaman semua. Baik juga di Musyarawat maupun di Lubulingga sendiri. Jadi ini sebagai ukuran. Jadi kalau pemimpin daerahnya punya pengalaman, apalagi di pemerintahan, maka insya Allah daerah tersebut akan maju. Nah ini yang menjadi harapan orang Lingga juga mungkin sedemikian. Nah, di sisi lain, survei juga harus menjadi ukuran. Tapi survei yang benar, bukan survei yang dibuat-buat untuk meningkatkan atau mendapatkan dukungan daripada partai-partai politik. Nah itu nggak benar. Tapi kalau survei yang benar, nah itu yang bisa menjadi ukuran. Ya. Dan itulah
juga akan menjadi ukuran daripada sosok ke depan. Jadi kalau surveinya bagus, ya punya pengalaman, surveinya bagus, insya Allah ya akan dipilih di Lubuk Linggau. Kalau masalah uang tuh nomor sekian, ya karena itu tadi 60% orang di Linggau nggak butuh duit, 40% memang masih ada butuh duit. Saya mengakui bahwa dalam masa kepemimpinan saya ada sarana infrastruktur dasar yang memang belum saya bisa maksimalkan. Seperti contoh adalah air minum ya, PDAM ya. Nah ini juga menjadi harapan saya, semoga memang siapapun yang memimpin ke depan ini nanti bisa mengoptimalkan lagi ya untuk berkaitan dengan air minum ini. Karena anggarannya memang cukup besar untuk pembenahannya itu. Kita udah hitung kurang lebih 90-an miliar ya. Sementara kalau di era saya kemarin ya saya akan kehilangan juga momentum untuk memperbaiki infrastruktur yang lain yang itu juga sangat penting. Jadi sama-sama penting. Jadi saya pilih infrastruktur yang lain dibanding yang untuk PDAM ini. Walaupun untuk air minum ini juga sudah saya coba untuk optimalkan, tapi belum optimal. Kalau di bidang SDM, Pak? SDM alhamdulillah sudah jalan. Jadi sejak periode pertama dan kedua ini kami sudah terus membenahi perbaikan dengan SDM ini, khususnya aparatur ya. Aparatur ini sudah bukan cukup baik, sudah baik. Karena saya juga di backup oleh wakil wali kota saya yang juga mantan sekretaris wilayah. Jadi orang birokrat juga yang sangat paham tentang berkaitan dengan SDM juga yang khususnya birokrat. Nah, jadi saya nggak khawatir tentang SDM. Itu sudah dibuktikan dengan adanya hasil daripada survei BPS sendiri bahwa IPM Kota Lubuk Linggau itu 75,53. Ya, artinya di bawah Kota Palembang. Inilah bukti bahwa pembangunan bidang manusianya ini sudah baik di Kota Lubuk Linggau. Dan kemudian juga harapan saya ke depan berkaitan dengan kesehatan yang mana memang masih banyak puskesmas, pustu yang belum bisa dioptimalkan juga baik fisiknya maupun hal-hal lainnya. Ya. Nah ini juga saya harapkan nanti bisa ditingkatkan lagi karena kemarin kesulitan kita adalah mendapatkan dak daripada pembangunan puskesmas itu kita minim sekali. Nah juga seterusnya adalah berkaitan dengan sampah. Nah sampah ini ya manajemen sampahnya yang belum kita bisa lakukan. Kemarin sudah ingin kita upayakan tapi karena 3 tahun pandemi jadi hal tersebut tidak sempat dilakukan lagi. Nah ini juga hal-hal yang memang harus dilakukan dalam waktu dekat setelah berakhirnya masa jabatan saya. Nah, karena kenapa? Karena saya yakin untuk ke depan ini anggaran berkaitan dengan infrastruktur sarana jalan ya khususnya itu sudah maksimal lah saya lakukan di periode saya. Jadi ke depan ya mungkin tinggal pemeliharaan dan sebagainya sehingga anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk PDAM, untuk sampah, untuk puskesmas dan sebagainya. Ya. Kalau sarana prasarana jalan perkotaan ya mungkin bisa juga tingkat khususnya ada lagi berkaitan dengan semerautnya kabel-kabel yang berada di jalur utama Kota Lubuk Linggau. Nah, ini juga bisa disikapi ke depan dengan mengambil alih, memindahkan kabel-kabel itu diganti yang kabel untuk ditaruh di bawah saja tidak melalui tiang-tiang ya, tidak memakai tiang-tiang. Karena infrastruktur drainasenya sudah kita siapkan. Memang sudah periode pertama saya sudah siapkan drainasenya sehingga kabel yang nanti bisa
mengganti yang di atas itu bisa ditaruh di drainase yang sudah dibangun itu. Nah, inilah hal-hal yang mungkin menjadi harapan ke depan kepada pemimpin Kota Lubuk yang baru. Ya, kalau kemarin ukurannya memang agak rendah ya, tapi tidak terlalu rendah juga ya, dibandingkan daerah-daerah sekitar kita ya. Kecil sekali kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di pesta politik di Kota Lubuk Linggau. Ya kalau ada gugatan dan sebagainya itu, tapi itu juga minim sekali, ya, minim sekali. Bisa dihitung pakai jari lah ya. Apalagi sampai terjadi chaos dan hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di Kota Lubuk Linggau. Ya, saya ini dulu sebenarnya ASN yang juga sempat berbisnis ya, dan akhirnya terjun di dunia politik. Nah, dan saya mengalami di kehidupan saya ini nggak selesai dengan kehidupan politik. Belum lagi dalam 5 tahun ada saja pergolakan politik yang saya lakukan. Ya. Sehingga nggak selesai-selesai. Akhirnya saya putuskan ya udahlah, saya terjun lagi lah ke dunia politik kan. Nah, saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Nah, walaupun saya juga sedang berusaha untuk membuat bisnis-bisnis saya baru lagi ya. Nah, bisnis-bisnis yang lama tuh sempat saya tinggalkan lah ya. Nah, tapi alhamdulillah tetap berjalan. Tapi ini saya coba untuk membangun bisnis yang baru lagi sambil juga berusaha untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Yang penting tuh bekerja dan berbuat lah ya. Berbuat semaksimal mungkin untuk mencapainya dulu lah. Saya punya keinginan kalau memang saya duduk nanti ya mudah-mudahan saya bisa mengusulkan untuk terwujudnya ya Sumsel Barat ya bersama teman-teman dari Dapil Sumatera Selatan untuk benar-benar bisa mewujudkan Sumsel Barat ini. Ya, karena begini, kalau melihat daripada sejarah-sejarah yang ada ya, dulu saja kita punya Sumatera Selatan bagian barat ya. Sumatera Selatan bagian barat atau Sumbaksel, ada Lampung, ada Babel, ada Jambi, ada Palembang, ada Bengkulu. Bayangkan kalau dulu tidak dipecahkan, maka Bengkulu dan yang lain-lain itu tidak akan maju seperti sekarang. Percepatannya, kemajuannya ya. Dan begitu pula sekarang kita berharap adanya lahirnya provinsi baru Sumsel Barat ini akan lebih mempercepat pembangunan di wilayah ujung Sumatera Selatan bagian barat. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena ya sekarang antara Palembang dengan Lubuk Linggau juga sangat jauh kan jaraknya ya. Jadi kalaupun kita jadikan satu wilayah provinsi yang baru lagi juga tidak jadi permasalahan bagi saya. Ya, jadi di antara Sumsel nantinya dan Sumsel Barat insya Allah itu juga akan terbagi potensi sumber daya alamnya. Jadi sama-sama memiliki potensi sumber daya alam ada, SDM-nya juga ada. Ya, artinya dari Muba sampai ke Oku ya dan Pali sampai ke Lubuk Muratara itu potensi sumber daya alamnya sama besarnya insya Allah. Dan seperti kita ketahui bahwa sekarang kan APBD provinsi kita cuma 10 triliun. Nah, kalau ini terbagi dua, insya Allah, kalaupun nanti ya Sumsel menurun menjadi 7 atau 8, mungkin Sumsel Barat nanti
diawali dengan 5 triliun atau 5 triliun lah mudah-mudahan. Mungkin nanti akan naik juga ya. Kalau 5 triliun, 7 dengan 5 udah 12 triliun untuk membangun Sumatera Selatan yang awalnya tadi Sumatera Selatan itu kan. Nah, kalau sekarang baru 10 triliun. Apalagi nanti mudah-mudahan Sumsel bisa naik 10 triliun, Sumsel Barat bisa jadi 10 triliun juga, 20 triliun kita membangun dua provinsi ini nanti kan. Beban dari Sumsel berkurang ya, yang di sini juga bisa optimal kan. Ya kita lihatlah contoh daripada Sumbaksel dulu, ya, di mana belum terpecahnya Bengkulu, ya, belum terpecahnya Bandar Lampung, Babel dan Jambi. Kan begitu beratnya pembangunan yang ada di Bengkulu waktu itu kan, ya kan, masih apal Babel waktu itu kan, tidak terlihat dengan ini ya, dengan optimal ya pembangunannya. Nah sekarang kan sudah kelihatan pembangunannya. Nah kalau kita paksakan dulu, ya seperti itu juga. Jadi ini tidak ada unsur-unsur politik, karena wacana ini sudah lama digaungkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kita. Ya boleh tanya dengan Pak Syahrial Usman, mantan gubernur kita ya. Ada yang lebih lama lagi yang masih hidup sampai sekarang, itu ada Pak Nang Ali Solehin juga demikian ya. Jadi beliau-beliau itu juga dulu sempat mewacanakan itu. Jadi tidak ada kaitan dengan politik. Kita pure ini untuk mempercepat pembangunan di dua wilayah ini, baik Sumsel maupun Sumsel Barat. Ini harapan kita ya. Mudah-mudahan kalau saya bisa duduk, ya mudah-mudahan saya membawa visi itulah, ya, membawa misi itu, ya. Melihat daripada emosi kedaerahannya, ya mau saja ya. Karena kenapa? Karena orang Bumi Selampari ini belum ada yang pernah menjabat sebagai bupati, sebagai gubernur ataupun sebagai wakil gubernur di Sumatera Selatan. Ya, pernah mencalon ada, seperti Pak Iskandar Hasan dulu ya, tapi kan tidak jadi ya. Nah ini kalau dari niat itu ada ya, emosi kedaerahan ya, maunya orang Bumi Selampari, Linggau, Musirawas, Muratara itu ada yang jadi pemimpin di wilayah Sumatera Selatan ini. Tapi kan semuanya bagi saya harus melihat ukuran-ukuran dulu. Ya, ukuran pertama juga saya belum pernah melakukan survei itu, dan saya lihat juga di survei-survei suara saya juga tidak terlalu tinggi kan. Ya. Jadi saya lebih baik memilih daripada mencalonkan sebagai anggota DPR RI dulu. Dan ini juga lebih dulu daripada pilkada nanti. Pilkada kan masih bulan November, sedangkan pileg ini kan di bulan Februari. Terlalu banyak kesan ya, jadi tidak bisa melihat salah satunya itu lagi. Terlalu banyak ya. Ya karena saya mengawali karir ini dari kepemudaan ya, dari dulu ikut kepemudaan, terus pernah juga sebagai aktivis ya, dan alhamdulillah sebagai ASN, ya, kemudian juga pernah sebagai wakil wali kota dan 2 periode jadi wali kota. Ya, dan kesan saya yang paling lihat adalah ya dapat ilmu masyarakatnya itu. Ya, dapat ilmu masyarakat. Ya, kenapa? Karena tidak gampang ya. Kita bisa mengatasi persoalan-persoalan di rakyat ini dengan berbagai macam ragam. Ya. Sampai sekarang ya saya tidak pernah lari dari masyarakat ya. Dalam pengertian ya apapun problem-problemnya daripada keluhan masyarakat dan semuanya kita bisa atasi lah ya. Walaupun hanya dengan memberikan perhatian. Itu saja. Jadi itu yang terkesan bagi saya. Dalam pengertian saya mengalami
hidup yang banyak berkaitan dengan kemasyarakatan. Saya bisa berbuat lebih luas lagi ya untuk kepentingan masyarakat dan juga bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya dan cucu-cucu saya suatu saat nanti. Itu saja. Jadi kalau saya bisa berbuat lebih besar lagi dan itu memberikan nilai yang baik, positif, dan itu nanti akan bermanfaat buat anak-anak dan cucu saya suatu saat nanti. Sama seperti orang tua saya dulu. Jadi kalau di Lubuk Linggau, kalau disebutkan nama orang tua saya, rata-rata yang lama-lama tuh tahu semua. Jadi saya juga ingin seperti almarhum orang tua saya. Kalau sosok yang berpengaruh tentu saya mengatakan orang tua saya. Jadi almarhum orang tua saya itu Bapak Haji Muhammad Sohe. Kalau dulu tuh BS Chin, jadi title-nya dulu BS Chin. Itu orang yang sudah yang sangat saya kagumi dan karena beliaulah saya jadi wali kota. Walaupun saya mengarungi dunia politik menjadi kepala daerah ini, di mana orang tua saya sudah tidak ada lagi. Jadi beliau sudah almarhum waktu itu ya. Jadi saya jadi wakil juga beliau almarhum. Saya jadi wali kota 2 periode juga beliau nggak ada. Tapi nama beliau ini masih tergiang-giang ya di masyarakat Kota Lubuk Linggau ya, sanak keluarga dan menjadi kekuatan sendiri bagi saya juga. Jadi Kota Lubuk Linggau itu kota yang tidak sedikit pun memiliki sumber daya alam. Jadi kota yang memang berharap hidupnya dari adalah sektor jasa. Nah, maka dari itulah 2 periode kepemimpinan ini dalam kita muat dalam visi dan misi yang kita buat, alhamdulillah berlahan-lahan itu sudah bisa kita wujudkan. Sehingga potensi sumber jasanya bisa kita optimalkan saat ini ya. Tadi saya sampaikan dari kota transit sekarang sudah bisa menjadi kota tujuan. Jadi ya banyak sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren di Lubuk Linggau ya, pusat-pusat perbelanjaan ya, perbankan dan sebagainya, sehingga itulah menjadi potensi sektor jasa di Kota Lubuk Linggau ya. Nah, di sisi lain juga makanya selalu saya sampaikan bahwa daerah yang kondusif itu menjadi modal utama untuk meningkatkan daripada PAD itu sendiri. Nah, ini yang kita lakukan beberapa kurun waktu ini untuk menjaga Kota Lubuk Linggau menjadi daerah yang kondusif dengan memberikan perhatian kepada seluruh elemen masyarakat secara optimal ya, karena yang menjaga Kota Lubuk Linggau itu tidak bisa dengan kehadiran wali kota atau wakil wali kota atau pemerintah saja, tapi harus didukung dengan semua elemen masyarakat. Nah, kehadiran elemen masyarakat lah untuk bisa melindungi Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Sehingga alhamdulillah juga ini berjalan sebagaimana kita harapkan. Khususnya Kota Lubuk Linggau harus tetap bisa menjaga kondisivitas. Itu yang paling utama. Karena dari awal saya memimpin periode pertama, itu juga yang saya awali dengan memperhatikan seluruh elemen-elemen masyarakat dan memberikan perhatian penuh malahan dan bersama-sama dengan elemen masyarakat untuk menjaga Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi kalau ke depan ini ya saya harapkan itu tetap terbangun dan tetap terjaga. Karena kalau Lubuk Linggau tidak kondusif, maka jangan berharap Lubuk Linggau akan bisa maju. Siapa yang mau datang ke Kota Lubuk Linggau?
Nah, Lubuk Linggau itu ke depan harapannya adalah dari PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu akan bisa meningkat kalau ada investasi. Nah, orang akan berinvestasi kalau daerah itu kondusif. Jadi ini yang harus dijaga. Ya, kalau tidak, sulit untuk Kota Lubuk Linggau nanti ke depan akan membangun. Karena sekarang hampir 80-90% anggarannya dari pusat. Ya. Nah, dari pusat. Nah, kita layaknya kota ke depan harusnya bisa mandiri mendapatkan dari sumber PAD. Nah, ini harus dilakukan adalah kondusivitas daripada daerah itu sendiri.